Halo, selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Terima kasih sudah subscribe. Lalu sekarang saya akan membahas topik keguguran tapi tidak dikuret. Sebelumnya saya pernah bicara, ya, tapi memang tidak banyak ya. Ya kalau memang cuma bicara 6 menit tentu tidak lengkap ya. Saya akan menjawab pertanyaan ya, Kak Etin. Dok, saya didiagnosa BO tanpa kuret waktu itu kayak, lalu dikontrol, dilakukanlah USG ya, alhamdulillah rahim sudah bersih, tapi sampai sekarang saya belum hamil dok. Tepat usia pernikahan 1 tahun 2 bulan, apakah ada saran dok, apakah masih bisa hamil lagi dok? Jadi gini kak ya, apabila dulu kakak terjadi abortus komplit tanpa dikuret gitu kan ya, sekarang masih bisa hamil ya kak ya, kemungkinannya itu sebenarnya lebih besar yang seperti kakak ini dibandingkan dengan orang yang belum pernah hamil ya kak ya. Jadi pada intinya sebenarnya bisa lagi ya kak ya. Lalu pertanyaan yang lainnya ini, jadi memang di video yang saya sebelumnya ini ada yang bertanya bahwa dok saya memang keguguran sudah komplit lalu tidak dilakukan apa-apa dok gitu kan ya. Itu memang bisa ya. Lalu juga bisa dilakukan terapi baik secara medikal maupun tindakan. Jadi banyak yang bertanya ya, termasuk Kak Maida ini, apakah kita harus melakukan kuret sebenarnya ya. Jadi banyak yang salah paham, dok kalau memang kita bisa melakukan tanpa kuret berarti ya kita bisa milih ke sana dong ya gitu. Itu juga salah pemikiran seperti itu ya. Nggak begitu juga gitu. Jadi karena cukup banyak yang nanyain ini ya kayak begini ya, saya akan jelaskan pola pikirnya kak ya. Jadi apabila sekarang terjadi keguguran, misalkan apa yang mesti dilakukan, apakah kita harus menunggu saja lalu ataupun kita kasih obat ataupun kita melakukan tindakan. Jadi karena banyak juga teman-teman kita yang takut ya untuk dikuret misalkan gitu, jadi dia mencari informasi, oh si A ini bisa tanpa kuret, si B ini bisa tanpa kuret, harusnya saya juga bisa dong dok gitu. Jadi itu suatu pemikiran yang salah ya teman-teman ya, karena setiap kondisi itu berbeda-beda setiap orang ya teman-teman ya, itu tidak bisa digeneralisir. Lalu apa dok yang bisa menentukannya? Ditanyakan seperti itu. Yang pertama misalkan umur kehamilan, keguguran yang terjadi pada saat misalnya 6 minggu 7 minggu tentu berbeda dengan keguguran yang terjadi pada saat 17 minggu ya, itu sangat beda jauh ya teman-teman ya. Kenapa bisa begitu dok ya? Kalau ke umur kehamilan Anda masih sangat muda, 6, 7, 8 minggu itu apabila hasil konsepsinya keluar itu mungkin bisa komplit teman-teman ya. Tetapi apabila Anda terjadi keguguran 16 minggu, 17 minggu ya teman-teman ya. Karena biasanya di sini plasenta sudah mulai terbentuk, teman-teman. Yang baru keluar itu mungkin hanya janinnya. Di situ kita harus melakukan tindakan lagi untuk pengeluaran plasenta yang masih melekat. Ataupun misalkan umur kehamilan 10 minggu, tapi sudah keluar, tapi masih ada sisa-sisa yang menyebabkan ini pendarahan terus-menerus. Ini pun harus dilakukan tindakan pembersihan ya. Lalu tetap ada yang bertanya, dok tetap saya masih belum siap, bisa nggak dikasih obat aja gitu kan ya. Tentu bisa dokter pasti akan menjelaskan, ada bisa gitu kan ya. Tetapi ada hal-hal juga di balik itu. Jadi yang mesti dilihat di sini adalah sisa-sisanya ini menyebabkan pendarahan yang hebat ya, yang tidak berhenti. Karena apabila terjadi pendarahan yang terus-menerus, mungkin sekarang keluar cuma 80, tapi kalau misalnya teman-teman itu berhari-hari gitu ya, itu juga bisa menyebabkan anemia. Jadi itu sangat tergantung dengan keputusan dokter juga. Nah lalu ada teman kita lagi yang bertanya, ini juga cukup sering nih. Misalkan sedang terjadi keguguran, misalkan 10 minggu ya teman-teman ya. Jadi sebelum ke dokter pun dia sudah mencari informasi gitu ya. Oh ini bisa dilakukan medikal, ini bisa dilakukan. Jadi memang sudah pemikirannya itu, oh saya maunya itu kalau bisa nggak dikuret dok gitu. Ya, lalu pada saat ketemu tenaga kesehatan, kok lebih ke arah maunya kuret ya dok ya gitu ya. Ini jadi memang salah satunya itu memang kita mesti berpikiran itu adalah pendarahan itu tadi teman-teman. Apabila terjadi cukup banyak lalu nggak keluar dan kita melihat secara fisik juga kondisi mungkin sudah pucat, sedikit anemis gitu kan ya, itu mau ditunggu sampai kapan? Itu sebenarnya ada alasannya. Dengan kita melakukan tindakan, dengan hasil konsepsinya sudah keluar, dengan arti kata kuret gitu kan ya, itu mempercepat proses keguguran. Diharapkan tidak ada keluar darah lagi yang selanjutnya. Sedangkan apabila kita menggunakan medikal,
Itu memang bisa teman-teman ya, tapi setiap orang itu dengan memakan obat mempunyai efek yang beda-beda. Bisa saja yang satu ini besoknya sudah keluar, yang satu lagi kok ini 5 hari 6 hari belum keluar juga gitu. Tapi di situ darah itu yang keluar juga tetap terjadi. Jadi kalau misalkan keluarnya setiap hari gitu kan ya, makin lama makin banyak gitu kan ya. Lalu anggap saja sekitar 60 sampai 80 mili per hari gitu kan ya. Loh, itu sangat bisa membuat Anda anemia ya, yang dimana nanti akan berujung komplikasi akan lebih banyak lagi. Apakah ini pasti keluar besok? Apakah ini pasti keluar setelah 3 hari gitu kan? Karena hal yang tidak pasti inilah gitu ya teman-teman ya. Itu saya secara pribadi kalau misalnya ketemu ini begini, ini apakah harus keluar atau tidak? Kalau besok langsung keluar nggak masalah. Tapi kalau setelah beberapa hari enggak keluar, saya rasa itu harus dilakukan tindakan. Wah, ini kayaknya sudah harusnya keluar, tapi kok nggak keluar gitu. Kita lakukan tindakan pembersihan. Apalagi kalau yang seperti saya bilang tadi, kita udah ketemu, wah ini pasiennya keluar udah banyak, udah kelihatan itu tanda-tanda gejala kurang darah gitu kan ya. Jadi pada saat itu ya memang kita sudah mesti melakukan tindakan-tindakan. Di sini juga saya mengharapkan pemikiran teman-teman itu bisa terbuka sedikit ya. Apabila saya ketemu misalkan 10 minggu belum keluar, pendarahan banyak, lalu ditambah lagi denyut jantungnya sudah tidak ada, misalkan gitu kan ya. Mungkin saya lebih akan mengarah ke arah sana untuk melakukan tindakan ya. Secara pribadi, karena teman-teman tahu juga semakin awal kita melakukan gitu kan ya, semakin sedikit itu pendarahan, diharapkan juga kondisi ibu juga masih baik gitu ya. Yang saya mau kasih tahu adalah jangan hanya dengan testimoni A, B atau C gitu kan ya, itu menyamakan kondisinya dia dengan Anda ya. Setiap orang itu beda-beda teman. Tergantung dari yang saya bilang tadi, umurnya, sisanya yang ada di dalam tuh bagaimana, gejalanya kayak gimana, dan juga kondisi Anda pada saat itu sangat menentukan. Jadi pada saat itu keputusan tenaga kesehatan sangat berperan teman-teman ya. Itu dalam kasus itu. Ada juga dalam kasus lain, misalkan ketemu misalkan janin, tidak berkembang, tidak terjadi flek-flek, wah sudah dinyatakan ini bayinya tidak ada, tapi kok saya disuruh nunggu ya dok ya, kan saya mau. Nah ini kebalikan nih, saya mau kuret dok, tapi kok disuruh nunggu ya dok ya, sampai tunggu flek-flek gitu kan ya. Tujuannya adalah kalau sudah terjadi flek-flek, itu artinya sudah terjadi pelepasan sedikit-sedikit dan terjadi proses pengeluaran dari rahim untuk bayi itu. Jadi saat terjadinya flek-flek yang sudah banyak, diharapkan belut rahim sudah mulai terbuka ya teman-teman ya, biar nanti kita mudah melakukannya. Jadi sebenarnya di sini itu sangat berperan penting apa yang hasil yang didapatkan ya, dan keputusan tenaga kesehatan tersebut. Jadi meskipun topik ini sebenarnya tidak favorit, tapi saya rasa ini cukup penting ya untuk menambah pengetahuan, karena menurut saya pola pikir yang salah itu bisa membahayakan diri Anda ya. Misalkan dok saya keguguran gini-gini, biarin aja dok, nanti juga lewat, si itu dalam waktu 2 minggu bersih, si ini dalam waktu sekian minggu bersih gitu ya. Itu belum tentu sama dengan Anda ya. Pola-pola pikir semacam ini yang bisa membahayakan ya. Jadi apabila teman-teman ingin ke sana, mengarah ke saya dok obat aja, itu diskusikanlah dulu dengan dokter Anda gitu kan ya. Lalu yang kedua, setelah dokternya setuju juga harus monitoringnya itu ketat ke dokter ya. Jangan Anda berpikir misalkan sudah ini makan obat, lama-lama ini Anda tidak perlu balik lagi ke dokter. Oke teman-teman, jadi kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah lalu apabila kita sudah menggunakan obat teman-teman, masih bisa loh ada kemungkinan ternyata setelah dipakai obat ini juga nggak bersih. Jadi kita masih harus melakukan tindakan ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, dok saya sudah dilakukan ini, dikasih obat ini, lalu ini hilang gitu kan ya, masih harus kuret nggak ya dok ya? Cek dulu lagi ke dokter kak ya. Jadi untuk tahu bersih atau enggak, sekali lagi itu harus ada buktinya ya. Dengan USG ternyata sudah bersih, dengan gejala ternyata pendarahannya cukup berkurang gitu ya. Jadi di sini teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang baru bergabung. Semoga video saya ini bisa memberikan penjelasan ya, singkat, jelas, padat, dan teman-teman pun bisa mudah mengerti. Semoga video saya kali ini ada yang nonton ya, minimal 5 lah ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata saya Dr. Rafnas, saya mengucapkan terima kasih.